Maka pertanyaannya, apakah kita semua mau disamakan atau kita termasuk orang-orang munafik? Kan jelas tidak mau kita. Kita betul-betul tidak mau, tidak suka, benci, tak terjangkiti penyakit nifak munafik di dalam hati-hati kita semua. Kita betul-betul ingin menjadi orang-orang yang beriman, yang betul-betul menjadi orang yang beriman sejati, betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang sifat yang pertama. Dan yang kedua, orang munafik itu suka memerintahkan kepada yang mungkar-mungkar dan melarang, mencegah orang-orang untuk melakukan kebajikan. Ingat, hati-hati. Ingat, hati-hati kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan, mengatakan suatu perkataan yang itu maknanya, tujuannya adalah memerintahkan kepada kemungkaran dan melarang kepada sesuatu yang baik-baik. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Kemudian sifat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya dari sifat orang-orang munafik? Wa yaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Ini kalimat ini yang kita garis bawahi, yang sesuai dengan tema kita pada saat ini. Bahaya kekikiran adalah sifatnya orang-orang munafik. Yang mana mereka itu orang-orang munafik? Yaqbidun wa yaqbiduna aydiyahum, suka menahan, suka menggenggamkan, menahan menggenggamkan atau menahan tangan-tangan mereka, menggenggam tangan-tangan mereka. Maksudnya di situ adalah pelit, kikir, imsaku aydiyahum. Al-imsak yaitu menahan tangan-tangan mereka dari kedermawanan, dari sedekah, infak dan yang lain-lainnya. Jadi jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kalimat ini, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka itu menahan, menggenggam tangan-tangan mereka, tidak mau membantu, mengulurkan tangannya dalam rangka membantu orang lain, membantu kesusahan orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, itu maksudnya kikir, tidak mau membantu orang lain, tidak mau berkorban dengan hartanya, dengan semua yang dia miliki. Jadi hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai kita ini pelit, ya, pelit yang berlebihan, yang tidak ada alasan di situ. Nah, sebenarnya kita mampu untuk mensedekahkan harta kita, tapi kita berat, nggak mau, takut miskin, takut habis, takut nggak bisa ini, nggak bisa itu. Yang mana bisa jadi pada saat itu telah masuk, telah terjangkiti di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, penyakit nifak, kemunafikan. Ini sangat bahaya sekali. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat bahaya sekali penyakit yang kedua ini, bahaya yang kedua ini dari kekikiran. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yang mana mereka itu melupakan Allah, tidak ingat sama Allah, enggak mau ibadah, enggak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tadi itu, mereka memerintahkan untuk melakukan kemungkaran dan melarang, menjauhi kebaikan-kebaikan. Maka jelas
Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu lupa kepada Allah, mereka itu lupa sama Allah, jauh sama Allah gara-gara apa tadi? Memerintahkan kepada kemungkaran dan mencegah dari kebaikan-kebaikan. Dan poin yang ketiga yaitu pelit kikir. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semua sifat kikir, ya, sifat kikir selain dari itu adalah sifat orangnya munafik, orang-orang munafik, juga sifat kikir ini menyebabkan orang jauh dari Allah. Ya, saya ulangi lagi nih, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk memahami ayat ini. Tadi kan Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang munafik laki-laki perempuan itu sama saja. Mereka itu suka memerintahkan kepada yang mungkar-mungkar, yang buruk-buruk, dan mencegah, melarang kepada sesuatu yang baik-baik, gak mau melakukan kebaikan dan kebajikan. Kemudian yang ketiga, mereka itu menggenggam tangan-tangan mereka, menahan tangan-tangan mereka untuk tidak menginfakkan, mensedekahkan harta yang mereka miliki. Nah, tiga sebab ini yang menyebabkan mereka itu jauh dari Allah, lupa sama Allah, tidak ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat, lupa akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan, berangkat dari ayat ini, sebab yang menyebabkan orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebab orang itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat kekikiran yang menyebabkan dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat jelas nih ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fanasiyahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan mereka, meninggalkan mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah enggak peduli sama mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik, tidak berikan rahmat, tidak berikan keutamaannya kepada orang-orang yang lupa sama Allah ketika di dunianya. Ya otomatis kalau seseorang hamba sudah ditinggalkan oleh Allah, tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya adab yang akan dia dapatkan, siksaan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang luar biasanya yang akan dia dapatkan. Kenapa? Dia tidak memiliki penolong, dia tidak memiliki pembimbing, dia tidak memiliki zat yang memberikan kekuatan kepada dia, bantuan kepada dia, kenikmatan kepada dia. Maka Allah tinggalkan mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Allah, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ketika matahari didekatkan di ubun-ubun manusia, di ubun-ubun kita semua, sedekat 1 mil perjalanan atau sekitaran 2 kilo nggak sampai, ataupun dalam riwayat lain seperti satu batang celak ataupun ya pensil atau pena lah sekitaran itu, atau sejengkal lah ya, sekilan bahasa kita, yang mana jarak matahari dengan ubun-ubun kita sangat-sangat dekat, yang mana pada saat itu kita pasti kepanasan, kehausan, betul-betul menderita, betul-betul menderita. Maka pada saat itu kita membutuhkan pertolongan, Nah, pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali
dan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan kita, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilupakan ataupun ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tersiksa di padang mahsyar tersebut. Maka salah satu sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita baik ketika kita di dunia maupun di akhirat adalah dengan kita memperbanyak mengingat Allah plus dengan sarana memperbanyak sedekah dan infak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi dari sisi lain kita bisa memahami bahwasanya orang yang kikir, hukum asalnya tadi kan orang yang kikir itu adalah orang-orang munafik yang lupa sama Allah, yang akhirnya Allah jauhi, Allah tidak pedulikan orang-orang tersebut. Berarti ditinjau dari sisi lain, orang-orang yang suka menderma, suka yang mensedekahkan hartanya, suka menginfakkan hartanya, itu menunjukkan bahwasanya dia betul-betul semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunianya maupun di akhiratnya kelak.